Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Anggardian, di sini akan menjelaskan mengenai proyek LMS yang saya buat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai garis-garis besar program pengembangan bahan ajar dan pembelajaran atau GBP 2BAP. Untuk kelas yang saya pilih di sini, saya memilih kelas 8 jenjang SMP dan semester 1, dan kompetensi dasar yang saya pilih di sini yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Dari KD yang dipilih di sini, ini masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa indikator atau IPKD. Di sini ada 10 IPKD yang bisa dibagi. Ada 8 IPKD pengetahuan dan 2 IPKD keterampilan. Kemudian dari IPKD-IPKD yang ada di sini, ini masih bisa lagi dibagi menjadi beberapa pertemuan yang ada. Jadi akan ada 3 pertemuan di sini. Untuk pertemuan pertama, di sini akan membahas 2 IPKD yang pertama, yaitu IPKD 341 dan 342. Untuk pertemuan ini, dia akan membahas mengenai bentuk umum persamaan garis lurus dan grafik persamaan garis lurus. Untuk pertemuan pertama ini, tentunya juga akan disediakan juga visual pendukung berupa grafik, kalau ada media visual, ada media audiovisual berupa video, dan juga ada media interaktif yang di sini menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep yang sedang dibahas di sana. Untuk skenario pembelajaran sendiri di sini, bisa dimulai dari uraian materi dan media pembelajaran dan juga soal-soal akan disajikan di dalam LMS. Kemudian guru memberikan petunjuk terkait dengan apa saja yang harus dilakukan siswa untuk mempelajari materi pada LMS tersebut. Kemudian pada pertemuan tatap muka atau melalui Vicon, guru akan menjelaskan bagaimana mengakses materi ajar di LMS dan menjelaskan hal-hal yang harus siswa pelajari dan pahami serta praktikan. Lalu guru juga mendemonstrasikan media interaktif mengenai di sini untuk pertemuan pertama mengenai grafik persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, siswa akan mengakses LMS dan melakukan kegiatan belajar sesuai petunjuk yang diberikan serta mengerjakan soal-soal pada LMS. Untuk pertemuan satu di sini, alokasi waktu yang digunakan yaitu sebanyak 80 menit. Lalu juga akan disediakan soal-soal yang membahas mengenai kompetensi yang sedang dibahas di sini. Untuk pertemuan satu di sini yaitu membahas mengenai bentuk umum persamaan garis lurus dan juga grafiknya. Kemudian untuk teknologi pendukung sendiri di sini, ini akan berlaku ke setiap pertemuan yang ada. Di setiap pertemuan sama, ada Google Classroom sebagai LMS-nya, dan PowerPoint, GeoGebra, Google Meet, dan juga Wondershare Filmora untuk edit video. Untuk daftar referensi, di sini dari ketiga pertemuan juga sama, menggunakan buku guru dan juga buku siswa dari Kemendikbud. Baik, ini itu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, di sini IPKD yang digunakan yaitu dari IPKD 343 sampai 345, yang membahas mengenai konsep gradien atau kemiringan, lalu ada sifat gradien garis lurus, dan juga gradien persamaan garis lurus di sini. Dan dari pertemuan 2 ini juga disediakan visualisasi materi berupa grafik, lalu ada media visual, lalu ada media audiovisual, dan juga media interaktif berupa GeoGebra yang bisa digunakan oleh siswa. Untuk untuk skenario pembelajaran, hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, dari uraian materi yang disediakan di LMS sampai siswa yang mengakses LMS tersebut untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk alokasi waktu juga sama, menggunakan waktu 80 menit, dan juga disediakan soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi yang ada. Sumbernya juga sama dengan pertemuan sebelumnya, dan kita bisa lanjut ke pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga di sini membahas mengenai IPKD 346 sampai 348, yang untuk materinya sendiri di sini membahas mengenai persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, lalu persamaan garis lurus yang melalui 1 titik dengan kemiringan tertentu, dan sifat persamaan garis lurus berdasarkan nilai gradiennya.
Di sini juga disediakan visualisasi materi, media visual, dan juga media audiovisual, dan juga ada media interaktif yang bisa digunakan oleh siswa. Untuk uraian materi juga sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan alokasi waktu juga sama, yaitu 80 menit. Disediakan juga soal-soal yang berkaitan dengan uh, kompetensi yang sedang dibahas di pertemuan ini. Lalu untuk IPKD yang terakhir, yaitu IPKD keterampilan, di sini untuk 2 IPKD ini akan menyesuaikan dengan pertemuan yang ada. Jadi setiap IPKD ini bisa saja masuk ke setiap pertemuan yang ada, menyesuaikan dengan apa saja yang dibahas di sana. Di sini untuk kedua IPKD ini juga akan disediakan soal-soal terkait penerapan konsep gradien ataupun konsep dari persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari menggunakan masalah kontekstual yang ada. Baik. Oke, mungkin untuk pemaparan dari garis-garis besar program pengembangan bahan ajar dan pembelajaran dari saya bisa dicukupkan. Kita bisa lanjut ke pemaparan dari LMS yang saya buat. Baik, untuk platform LMS yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan platform Google Classroom. Nah, mungkin bisa kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama di sini, ketika siswa sudah berhasil bergabung dengan LMS ini, mereka akan mendapatkan ucapan salam dari guru yang mengatakan bahwa mereka sudah berhasil bergabung dengan LMS ini. Kemudian di sini juga disediakan pengumuman berupa pelaksanaan VCON yang akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, dan juga sudah disediakan di sini link VCON yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian untuk setiap pertemuannya, siswa akan diminta untuk melakukan presensi dengan mengisi link di sini. Jadi di sini ada link Google Formulir yang bisa siswa akses dan bisa siswa isi untuk menyatakan kehadirannya di kelas. Di sini ada beberapa informasi yang bisa siswa isi, yaitu ada nama, nomor absen, kelas, dan juga kehadiran. Lalu setelah itu di sini juga disediakan gambaran besar pembelajaran, yaitu fungsi linier atau persamaan garis lurus. Di sini sesuai dengan GBP 2BAP tadi, di sini menggunakan KD 3.4 dan juga 4.4. Dan di sini juga disebutkan juga terkait dengan materi-materi yang akan dibahas selama di pembelajaran KD ini. Di sini ada bentuk persamaan garis lurus dan semacamnya sampai aplikasi konsep persamaan garis lurus dan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ditampilkan juga mengenai persentase penilaian untuk siswa yang terdiri dari aktivitas, diskusi dan presentasi, tugas-tugas, dan juga ujian. Lalu di sini disediakan juga beberapa rujukan yang digunakan dalam pembelajaran tadi ini. Ada GBP 2BAP, lalu ada modul dan juga ada buku Kemendikbud. Lalu mungkin kita bisa masuk ke pertemuan yang pertama. Di sini untuk pertemuan pertama membahas mengenai bentuk umum persamaan garis lurus dan grafiknya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama, siswa akan diberikan satu modul yang bisa siswa akses di sini dengan mengklik di sini, dan langsung akan terlihat modul yang bisa digunakan oleh siswa untuk belajar. Untuk isi modulnya sendiri, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada uraian materi yang terdiri dari beberapa pengertian, kemudian ada juga definisi, dan disediakan juga contoh-contoh yang terkait dengan materi yang ada, dan di sini juga disediakan mengenai ilustrasi yang digunakan, dan di sini menggunakan ilustrasi berupa gambar grafik ya. Nah, di sini juga ada beberapa langkah-langkah terkait dengan materi yang digunakan, ada contoh-contoh juga di sini. Kemudian di sini juga disebutkan mengenai aplikasi persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di modul ini juga tertera mengenai penerapan konsep yang sedang dibahas di kehidupan sehari-hari. Lalu disajikan juga mengenai rangkuman sehingga siswa bisa lebih mudah untuk belajar modul ini tentunya
Dan disajikan juga latihan-latihan soal yang bisa siswa gunakan untuk menambah pemahaman terkait dengan kompetensi yang sedang dibahas di sini. Lalu ada glosarium juga agar memudahkan siswa untuk memahami istilah-istilah yang ada. Kemudian selain modul, di sini juga disajikan mengenai video pembelajaran yang tentunya berhubungan dengan materi terkait dari YouTube dan bisa siswa langsung buka dari link yang sudah ada. Di sini akan langsung terbuka videonya. Kemudian selain video, di sini juga akan disediakan selain video, di sini juga ada beberapa media interaktif yang bisa digunakan oleh siswa. Di sini salah satunya bisa saya buka di sini. Untuk media interaktif yang digunakan sendiri yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini siswa bisa menggunakan media interaktif ini untuk mempelajari materi terkait yang ada. Nah, ini bisa digeser slidernya, dan siswa akan tahu titik mana saja yang terletak pada garis tersebut. Kemudian di sini untuk pertemuan 1 mungkin itu ada modul, kemudian media interaktif, dan juga ada video pembelajaran. Kita bisa lanjut ke pertemuan 2. Untuk pertemuan 2 sendiri, di sini membahas mengenai gradien, persamaan garis lurus, dan sifat-sifatnya. Seperti pertemuan pertama tadi, di sini juga disediakan modul yang isinya secara keseluruhan juga hampir sama dengan modul yang pertama tadi. Di sini ada tujuan pembelajaran, uraian materi yang berisi tentang konsep-konsep, pengertian dan juga definisi, dan juga ada contoh. Tidak lupa juga ada ilustrasi berupa grafik yang digunakan. Kemudian di sini masih ada mengenai ini masih contoh-contoh, masih contoh soal. Nah, di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga, ada rangkuman agar siswa lebih mudah memahami modulnya, dan juga ada latihan soal yang siswa bisa gunakan untuk menambah pemahamannya terkait dengan kompetensi yang sedang dipelajari, dan ada glosarium untuk mempermudah siswa dalam memahami istilah-istilah yang ada. Lalu di sini juga ada video pembelajaran yang bisa siswa gunakan. Di sini juga bisa siswa akses secara langsung. Kemudian selain itu ada media interaktif yang siswa bisa gunakan juga di sini. Di sini menggunakan aplikasi GeoGebra juga untuk media interaktifnya. Ini bisa di harusnya. Ini bisa kita geser-geser. Kebanyakan di sini untuk media interaktif yang digunakan masih dalam bahasa Inggris, dan tentunya siswa perlu memahami terkait instruksi yang ada pada media interaktif yang ada. Itu untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan ketiga, di sini membahas mengenai persamaan garis lurus dengan kondisi khusus dan sifat gradiennya. Hampir sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini ada modul yang isinya ada tujuan pembelajaran, uraian materi, lalu ada latihan soal juga. Ini latihan soalnya, ada rangkuman juga, dan juga ada glosarium. Hampir sama secara keseluruhan untuk isi modul dari setiap pertemuannya. Kemudian ada video pembelajaran juga di sini yang bisa siswa gunakan seperti pertemuan tadi.
Sini bisa langsung ditonton oleh siswa. Kemudian ada juga media interaktif yang bisa siswa gunakan juga di sini. Masih sama-sama menggunakan media interaktif GeoGebra. Ini membahas mengenai garis jajar. Baik, itu untuk ketiga pertemuan yang ada. Kemudian setelah siswa mengikuti setiap pertemuan yang ada, untuk menilai kemampuan siswa, di sini disediakan juga mengenai lembar penilaian kompetensi fungsi linier yang bisa siswa akses di sini. Untuk penilaian kompetensi ini terdiri dari 40 soal yang bentuknya ada pilihan ganda, kemudian menjodohkan dan juga isian singkat. Nah, untuk platform yang digunakan di sini yaitu menggunakan Google Formulir untuk form penilaiannya. Ini bisa kita buka. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam soal yang sudah mencakup semua kompetensi yang sedang dibahas di KD ini. Ini ada berbagai macam soal yang terdiri dari pilihan ganda, kemudian ada juga isian singkat, dan juga ada opsi menjodohkan. Nah, di sini juga ada soal yang membahas mengenai penerapan konsep yang dibahas ini di dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Untuk waktu pengerjaan kompetensi ini yaitu siswa akan diberikan waktu sebanyak 120 menit atau sekitar 2 jam. Baik, mungkin untuk pemaparan LMS dari saya sepertinya bisa dicukupkan. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.